Di ruang kecil tempat warga dan para pemangku kepentingan berkumpul, sains turun jadi obrolan hangat. Serawung Sains tumbuh sebagai ajakan sederhana yang menjaga nafas komunitas lewat perubahan kecil. Mengingatkan, merapikan kebiasaan, dan saling menjaga. Dari sini, langkah melawan TB mulai bertunas. Anak-anak kita tidak tertular apa ya, itu sakit paru-paru. Jadi dengan adanya bantuan dari kementerian ini nanti bisa menekan pertumbuhan tuberkulose di wilayah RT7 RT3 karena di wilayah itu agak tinggi penularan TB-nya tinggi. Asal nanti menekan tidak menular pada ibu-ibu karena yang mendampingi merokok ibu-ibu apalagi anak-anak jadi besok untuk kerjasama ini kemudian membawa manfaat dari menekan tuberkulose di wilayah RT2 dan membuat tindak di musuh mari sudah kelihatan bersih ya. Kita coba untuk sedikit dibersihkan ya, yaitu dari saya mudah-mudahan kita bisa mengembangkan bantuan ini dengan bantuan dari UNHCR. Ini seperti yang sudah Bapak dan Ibu lihat di proposal berjudul Serawung Sains. Program ini kemudian kami ajukan. Yang pertama tentu saja nomor satu kami ada kepentingan yang menurut kami sangat penting. Mandat dari DKK Surakarta yang menetapkan Prodi Kesehatan Masyarakat sebagai mitra di Kelurahan Panularan Peduli TBC. Akarnya sebenarnya di situ. Nah, kami sudah melakukan beberapa hal. Ini motornya yang membuat kami bergerak dan mampu bergerak itu Ibu Winda. Terima kasih Ibu Winda dan Ibu Monik atas dukungannya sehingga kami bisa ikut turut berkontribusi dalam deklarasi Kelurahan Peduli TBC dan pembentukan serta pelatihan kader TBC. Harus dilakukan nih cepat-cepat. Tadi Pak Lurah sudah menyampaikan ya betapa pentingnya kita memberantas TBC. Tentu saja dengan cara-cara yang bermartabat, menghormati para penderita TBC, kemudian tidak mengucilkannya dan sebagainya. Sama-sama benar-benar sama-sama bergandengan tangan. Dan kita lihat di sini bagaimana masalah TBC di kota Surakarta masih tinggi dan kemudian sukses treatmentnya 80%, juga notifikasi kasus TB-nya kami dikejar biar yang teridentifikasi TBC bisa ditemukan. Oleh karena itulah ada urgensi yang sangat penting tersebut. Kemudian kami melihat apa indikator kelurahan TBC yang belum kami lakukan lagi. Dalam waktu yang pendek kemarin itu sudah deklarasi cepat-cepat, kemudian ada pelatihan. Lalu apa? Gitu. Saya dan Bu Winda ngobrol. Akhirnya muncullah program Tera Saintek ini. Di dalam program Tera Saintek itu ada beberapa hal termasuk pengembangan media edukasi nantinya. Itu akan kita tik yang bagian ini. Masyarakat ikut dilibatkan lebih banyak. Kalau kemarin kita melibatkan hanya kader, ini masyarakat jauh lebih banyak dengan bantuan dari Bu Dari, tentu saja atas dukungan Ibu RT sebelumnya. Bu Dari akan bertugas di Desember dan Ibu RT sebelumnya Bu Titik itu juga sangat mendukung kegiatan ini. Dan kemudian ada yang namanya obrolan seputar TB. Nanti ruang yang dibentuk, ruang komunal yang dibentuk itu harapan kami menjadi tempat untuk diskusi-diskusi kebaikan. Salah satunya adalah diskusi tentang TBC. Harapannya juga nanti kalau bisa ada pos TBC juga nih. Kalau sekarang mungkin ada di beberapa tempat. Di Rusunawa saya belum tahu ini. Kemudian yang lainnya tentu saja dengan adanya UMS ini harapannya jaringan kerjasamanya juga tambah kuat. Terutama bisa mengalirkan pendanaan dari pemerintah melalui program-program mereka yang diperebutkan, dikompetisikan, yaitu program Tera Saintek. Program Tera Saintek itu merupakan program bagian dari program semesta didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Di kementerian ini, literasi sains di masyarakat itu sangat ditumbuhkan. Mereka ingin masyarakat itu tidak hanya tahu, diajari misalnya ada penyuluhan dan sebagainya, tetapi setelah itu juga mampu menimbang, mengadaptasi dan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Apa kegiatan utama kami? Kegiatan utama yang akan kita lakukan ada beberapa, mulai dari persiapan, dan yang paling utama itu adalah ko-kreasi, melakukan kreasi bersama, lalu akan ada evaluasi dan advokasi. Evaluasi dan advokasi ini hanya sebagian kecil yang akan kami libatkan, tidak semua Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, dalam melakukan kegiatan ini kami menerapkan prinsip inklusif, yaitu GETSI.
ada gendernya, ada equity, ada disability, social inclusive. Jadi ada social inclusionnya. Oleh karena itu dalam presensi yang Bapak Ibu hadapi tadi yang dipegang yang ditandatangani, presensinya ada jenis kelamin gitu ya. Karena kami dituntut untuk mengukur karena sudah menyatakan pakai prinsip GETSI, menghormati gender dan lain-lain disabilitas, maka ditulis laki-laki, perempuan, berapa persen perempuan yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Harapannya lebih dari 50% pesertanya adalah perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Lalu apalagi yang perlu dilakukan? Kegiatan nanti kami akan ada survei, sebagian sudah dilakukan, kemudian ada pengukuran suhu, kelembaban dan pencahayaan sudah dilakukan oleh Mbak Dian bersama tim mahasiswa tadi dan alumni. Kemudian kita akan mendesain prototipe, ada 5 prototipe yang akan dibuat. Kemudian, tapi salah satunya tidak ada ko-kreasi karena memang kami bertumbuh kepada keahlian Pak Hashim, yaitu panel surya, tidak ada ko-kreasi di sana, hanya langsung dipasang, tapi kebutuhannya sudah didiskusikan dengan masyarakat. Di samping itu kami juga membuat konten digital Bapak dan Ibu agar pemberitaannya tetap ada evaluasi akhirnya nanti, ada juga gamifikasi. Bapak dan Ibu semua kami minta akan berkompetisi bersama masyarakat untuk meramaikan kegiatan di masing-masing prototipe atau fasilitas yang akan dibuat tadi. Semakin banyak yang menggunakan, semakin juara. Di akhir, di puncak acara festival warga, nanti mulai dari sekarang nanti kita akan juga membicarakan apa saja yang bisa tampil di dalam festival. Kalau Bundari bilang ada kumpulan remaja yang mereka suka bermain musik, boleh bermain musik di situ. Ada yang pandai melukis, pengen memamerkan lukisannya, boleh. Nanti sebagian karya dari setiap kelompok 1 dan 2, 3, prototipe hasilnya berapa, kemudian ada foto-foto kegiatan juga akan kami pamerkan dalam festival warga ini. Apa produk yang dihasilkan ya? Ada produk fisik maupun non fisik. Produk fisiknya itu ada 5. Nomor 1 adalah Community Innovation Hub. Ini ada saung, tempat berkumpul, community-nya berkumpul untuk membuat inovasi dan sebagainya, untuk membicarakan masalah-masalah kebaikan di sana. Dan kami tulisnya berbasis panel surya. Begitu juga dapur komunal. Dapur ini nantinya boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan komunal di Rusunawa 1, memasak di situ pakai kompor listrik yang akan kita beli bersama nanti ya, kita belum dibeli. Yang sudah terwujud adalah panel suryanya. Panel surya sudah nomor 1 dipasang karena butuh waktu yang lebih lama untuk membeli dan sebagainya untuk memasang, sehingga panel surya didulukan. Setelah itu nanti bisa kita gunakan untuk membangun dapur komunal maupun saung tadi warga yang sudah mendapatkan pencahayaan dari panel surya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, produk yang lain adalah smoking corner. Kalau di sini saya pakai istilah yang lebih academic health protected smoking area, hanya untuk keperluan proposal, tapi ya pojok rokok. Intinya kita membuat pojok rokok. Tentu saja meskipun ini bagian dari program Proklim, tapi manfaatnya sangat besar untuk kesehatan, masuk juga ke program kesehatan, sehingga 2 program ini kita kawinkan Bapak dan Ibu. Selain itu kita juga punya produk memperbagus toga yang sudah ada. Produk yang ketiga itu ada medianya tadi. Ada indikator kelurahan penularan TBC peduli tadi kan ada media edukasinya. Nah, kita buat di sini. Medianya berupa media nudging. Istilah nudging itu adalah kita akan bersama-sama memilih kalimat-kalimat pesan-pesan atau gambar dan sebagainya yang halus, sehingga bisa membuat masyarakat berubah perilaku tanpa merasa sakit hati nih diomongin gitu ya. Kita memilih kalimat-kalimat yang bagus, yang secara penelitian, hasil penelitian membuktikan bahwa itu tuh efektif untuk mempengaruhi orang lain agar berubah perilakunya. Target luaran yang lainnya adalah media, tadi sudah saya sebutkan, dan yang lain lagi yang Bapak Ibu nanti akan terlibat sedikit adalah di bagian advokasi dan policy brief ya kepada DKK, DLH, pemerintah kota. Kepada pemerintah kota nanti kami akan meminta surat dukungan kebijakan ya bersama mitra. Itu adalah target luaran kami. Sebenarnya target jangka panjangnya jauh lebih besar dari itu. Kami ingin terjadi peningkatan literasi yang berdasarkan sains di warga. Kemudian warga memanfaatkan ruang publik sehat yang sudah dibuat, ruang berkumpul, saung tadi, pojok rokok semuanya dimanfaatkan, toganya juga dimanfaatkan, lain-lainnya dimanfaatkan. Dan tentu saja berkurangnya faktor risiko TBC. Nah, Bapak dan Ibu semua, tentu saja itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak bekerja sama. Program ini tidak akan tercapai kalau pemeran utamanya itu bukan Bapak dan Ibu semua.
lagi untuk dapur komunal nanti selain kompor listrik akan dilengkapi juga dengan wastafel misalnya, itu nanti bisa kita belikan. Kemudian tentu saja kalau wastafel harus ada saluran airnya, maka harus dilengkapi dengan saluran airnya. Selain itu juga nanti akan ada alat masak jamu misalnya, biar nanti, karena kita konsentrasinya di toga ini tentu saja bukan untuk semua warga diberikan, itu tidak, tapi hanya untuk ya bisa dipakai untuk bersama gitu ya. Alat-alatnya apa saja. Itu di dapur komunalnya seperti adanya program Serawong Sains ini yang sungguh bisa langsung terjun ke masyarakat, mengatasi permasalahan utamanya tuberkulosis, kemudian senambungkan juga dengan program Kampung Iklim yang dimana adalah selain untuk kesehatan lingkungan juga untuk kesehatan masyarakatnya. Harapan kami adalah kegiatan ini nanti yang pertama berjalan dengan lancar, mendapat semua dukungan dari semua pihak, kemudian kegiatan ini bisa berjalan berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Karena dengan berkelanjutan nanti bisa menularkan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Sehingga harapannya apa? Semua kegiatan yang positif dan intinya nanti Kota Surakarta itu bisa bebas dari tuberkulosis. Terima kasih.